Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina wa habibina ashrafi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal irfan. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah sehingga di pagi hari ini kita termasuk dipilih oleh Allah bisa melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad dan dicatat oleh malaikat termasuk mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para orang tuaku, bapak ibu, jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat lillahi ta'ala mendengarkan kajian ini mengharap ridho dan pahala dari Allah. Kemudian mari beriktikaf di masjid yang kita cintai ini selama berdiam diri di dalamnya. InsyaAllah pada hari ini kita lanjutkan kajian kita. Temanya adalah tauhid atau akidah. Izinkan saya membawakan materi ini berdasarkan kitab dari karangan ulama Indonesia tinggal di Arab. Kalaulah tahun sebelumnya kita mengaji kitab yang lain, pada tahun ini, pada 2022 kita membahas kitab yang baru yang sama isinya, temanya tentang tauhid dan akidah, yaitu kitab Qatrul Ghais fi Syarhi Masaili Abil Lais, karangan dari Imam An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, salah satu ulama dari Banten, hidup di Makkah, sekolah di Makkah, mengajar di Masjidil Haram, memiliki karya kitab yang sangat banyak, bahkan menjadi rujukan di seluruh dunia termasuk Indonesia dari semua disiplin ilmu agama. Allah wafatkan beliau di Makkah. Beliau mensyarahi kitab dari Risalah Abil Lais, salah satu ulama dari ahli sunnah wal jamaah. Saudara-saudara kaum muslimin, kitab ini isinya hanya singkat, mencakup rukun iman yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap pada kajian-kajian kita nanti bisa kita kupas, kita sampaikan sehingga kita tahu mana tauhid Rasulullah, tauhid yang harus kita ikuti dan kita imani, sehingga kita wafat dalam keadaan akidah yang benar, akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, bapak ibu, para orang tuaku yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat, datanglah pria yang berpakaian putih, indah dilihat, sangat tertarik dengan pakaian yang dipakainya. Langsung mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendekat dan meletakkan tangannya di paha Rasulullah. Lantas para sahabat heran dan terheran-heran, karena biasanya tidak ada yang berani seperti itu. Yang lebih anehnya lagi, orang yang datang ini dia bertanya, dia juga yang menjawab.
bertambah keheranan para sahabat. Orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Mal iman?" Apa itu iman? Apa itu iman? Maka beliau juga yang menjawab, "Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi ila akhirih." Iman itu adalah beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, kepada qadar baik dan qadar buruk. Ini hadis disebut dengan hadis iman, yang mana isinya adalah mencakup rukun iman. Yang datang itu adalah malaikat Jibril berbentuk manusia dengan pakaian yang sangat indah dan putih. Datang untuk mengajari umat Nabi Muhammad di depan Rasulullah. Maka inilah yang disebut dengan hadis Jibril. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa rukun iman itu diambil dari hadis Jibril. Nah, kitab yang ada di depan kita ini hanya mencakup yang itu saja, yaitu rukun iman yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Saudara-saudara kaum muslimin, ketika hadis ini turun kepada para sahabat, hadis Jibril, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa beliau?" Maka Rasulullah mengatakan, "Apakah kalian tahu siapa beliau?" Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Maka Rasulullah memberitahu bahwa itu adalah malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajari kalian agama kalian, yaitu agama Islam. Mengajari kalian tentang rukun iman. Yang mana rukun iman ini adalah pondasi kita sebagai umat Islam. Sehingga orang yang memahami, mengamalkan rukun iman ini, dialah yang selamat. Orang yang berakidah dan memahami rukun iman ini, dialah yang disebut dengan orang yang selamat di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang tidak beriman terhadap rukun iman ini, dialah yang celaka dan tersiksa di akhirat. Makanya kita ingin membahas satu persatu apa yang disebutkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini bentuknya tanya jawab. Apa yang dikatakan iman ini begitu. Dijawab, ya. Maka nanti buat modelnya juga begitu. Ketika Imam An-Nawawi mensyarahi kitab ini, beliau mengatakan mas'alatun idza qila laka ya mu'min mal iman. Wahai orang mukmin, ketika ditanya kepadamu apa itu iman? Ya. Fal jawabu, jawabnya adalah antakula amantu ay saddaqtu wa aqrartu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Iman itu adalah meyakini secara penuh di hati dan mengucapkannya dengan lisan. At-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisan wal af'alu bil banan atau bil af'al. Iman itu adalah meyakini dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dipraktekkan dengan anggota tubuh. Itulah iman. Itulah iman.
Apa yang harus dia benarkan di hatinya dan diucapkannya di lisannya dan nampak prakteknya dari perbuatan amal perbuatannya. Pertama adalah billah, beriman tentang Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, wa kutubihi, kutub-kutub kitab yang diturunkan, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhiri, hari akhirat, wal qadari khairihi wa syarrihi, qadar baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita sebutkan tadi dari hadis Jibril alaihi salam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudara kaum muslimin, maknanya adalah shaddaqtu biwujudillahi wa bisifatihil wajibah. Ketika saya mengatakan, saya meyakini, membenarkan dengan hati bahwa Allah adalah Tuhanku, artinya saya beriman Allah itu ada dengan sifat-sifatnya. Dan saya beriman adanya malaikat. Dan semua para malaikat itu hamba-hamba Allah yang mulia. Dan termasuk di antara rukun iman itu adalah meyakini Allah akan kita lihat di akhirat bagi orang yang beriman. Dan para rasul-rasulnya adalah orang yang paling benar dan tidak pernah mengatakan yang salah, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang dimaksud oleh malaikat Jibril ketika diajari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dibenarkan di hati, diucapkan di lisan, dibuktikan dengan perbuatan amal perbuatan kita adalah rukun iman yang kita sebutkan tadi. Jadi itulah, kalau dia seorang beriman, itu harus dia lakukan memang. Tidak ada tawar-menawar. Ya. Nah, ini yang harus kita kaji secara tuntas. Bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada malaikat, bagaimana beriman kepada kitab suci, bagaimana beriman kepada hari akhirat, kepada para nabi, bagaimana beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Kalau dia sudah paham ini secara tuntas, diamalkannya, nampak dari perbuatannya, dialah yang dikatakan beriman secara sempurna dan insya Allah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sebaliknya, kalau dia tidak memperdulikan, tak tahu dia cara beriman kepada Allah dengan benar, tak tahu cara beriman kepada malaikat dengan benar, dengan kitab suci, kemudian para nabi dan seterusnya, inilah yang akan kena godaan setan itu. Ya, kena godaan setan. Saudara-saudara, iman ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang dengan syarat tertentu, termasuk adalah bukan dalam keadaan putus asa dari hidup. Misalnya, jika ada orang masuk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu kandungan dari 2 kalimat syahadat adalah rukun iman, dalam keadaan putus asa untuk hidup, seperti yang terjadi dengan Fir'aun ketika dia dalam keadaan ghargharah, tenggelam di Laut Merah. Dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bima amanat bihi Banu Israel. Saya beriman kepada yang beriman kepadanya Bani Israel, yaitu Allah. Dalam keadaan putus, ya, tidak ada lagi harapan untuk hidup karena dalam keadaan ghargharah, sakaratul maut, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini akan diterima oleh Allah sebelum datang azal seperti itu, datang keadaan sakaratul maut atau ghargharah. Sedangkan kalau ada orang bertanya,
apakah iman anak kecil yang belum balik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam mazhab aswaja ahli sunnah wal jamaah, iman anak kecil juga sah. Terbukti ketika awal-awal Islam, yang masuk Islam itu dari golongan anak-anak adalah Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah membenarkan itu, dia tidak mengatakan tidak sah imanmu. Tetapi Rasulullah menerima bahwa Ali bin Abi Thalib telah beriman dan masuk ke dalam agama Islam. Ya. Makanya kalau nanti pernah dengar bahwa iman anak kecil tidak sah, maka itu pendapat lemah dalam aswaja. Yang benar adalah anak kecil kalau dia beriman kepada Allah, beriman yang rukun iman ini semuanya, dia meyakininya, diikrarkan dengan lisannya, kemudian dibuktikan dengan perbuatannya, maka dia imannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum datang keadaan gorgoroh atau dalam keadaan ya'as, tidak ada harapan lagi untuk hidup, putus asa untuk hidup, maka imannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan mau sakaratul maut, itu imannya tak diterima oleh Allah. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yamuta hatta yara mawdi'ahu fil jannati aw fin nar. Ketika seseorang dalam keadaan sakaratul maut, dia akan diperlihatkan oleh Allah surga atau neraka. Kalau diperlihatkan baginya surga, pertanda insyaallah mati dalam keadaan iman. Kalau diperlihatkan neraka oleh Allah, pertanda na'udzubillah akan diwafatkan dalam keadaan tak iman. Artinya dalam keadaan ya'as ini tidak ada lagi harapan untuk hidup. Jika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan seperti itu, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa iman ini harus kita ikrarkan dengan, kita yakini dengan hati, ikrarkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan sebelum keadaan terlambat. Nah, ini alhamdulillah kita yang hadir di sini dan keluarga sudah melakukan itu, dan kita sudah beriman. Saudara-saudara, iman itu, beriman kepada Allah itu kita mulai yang pertama, yaitu beriman kepada Allah. Nanti akan kita bahas insyaallah pada kajian-kajian selanjutnya secara berurutan. Beriman kepada Allah terbagi 3. Cara kita beriman kepada Allah itu ada 3. Yang pertama disebut imanun taqlidiyun. Yang kedua imanun tahqiqiyun. Yang ketiga imanun istidlaliyun. Iman taklidi, iman mengikuti saja, itu arti taklid. Adalah meyakini Allah itu Tuhan, Allah itu Esa, karena mengikuti perkataan ulama tanpa mengetahui bukti dalil-dalilnya. Ini imannya sah. Seperti halnya saudara-saudara kita yang di pelosok hutan-hutan sana, jika ada ustadz datang ke sana memberitahu Allah itu Tuhan kita, wajib diesakan, tak boleh disembah selain Allah, dan dia mengikuti itu dan dia patuh terhadap perkataan ulama atau ustadz ini, sedangkan dia tidak ada media untuk belajar lebih daripada itu. Tidak ada internet, tidak ada HP, tidak ada televisi. Selain informasi yang dia dapatkan dari ustadz tadi.
Dan dia beriman kepada Allah dengan perkataan ustadz, mengikuti perkataan ustadz tadi. Begitulah yang dia yakini. Allah itu ada, Allah itu Tuhan kita, Allah itu tak boleh disirikkan, Allah itu Esa, Allah itu begini-begini. Sampaikan ustadz nih. Itu yang dipegangnya selama dia hidup. Sedangkan untuk mencari dalil, ya lebih daripada itu dia tidak sanggup. Yang namanya saudara kita daerah pedalaman, itu primitif istilah kita. Nah ini imannya sah, tetapi ini diragukan, ditakutkan akan cepat digoncang oleh pemahaman-pemahaman sesat. Karena nggak tahu dia dalil. Nah kalau ini kita tarik ke pedalaman kota dari daerah kita ini banyak di sekarang seperti itu. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada rukun iman yang kita sebutkan, tapi tak tahu dalil lebih daripada itu. Dia hanya ustaz mengatakan iman kepada Allah. Ada Allah, tak boleh disirikkan, Allah itu Esa. Dan dia beriman seperti itu sampai dia wafat. Di perkotaan sendiri itu banyak. Seandainya dia wafat dalam keadaan seperti itu, dia akan masuk Islam, masuk surga. Akan tetapi ini yang sering diguncang oleh pemahaman baru. Karena dia tidak tahu dalil, tidak tahu bukti akan adanya Allah, akan esanya Allah, dan lain sebagainya. Lebih daripada yang disampaikan oleh Ustadz tadi, ini akan cepat, jika ada pemahaman baru, dia akan cepat terikut. Nah inilah di keadaan kita sekarang di perkotaan pun begitu. Jadi kalau ada pemahaman baru tentang akidah, dia akan ikut itu. Kenapa? Belum kuat. Ini disebut dengan iman mengikuti perkataan ulama tanpa dia tahu dalilnya secara rinci. Imanun taklidiyun. Nah, kita kelaskanlah diri kita sampai mana kitanya. Kalau dia sudah tahu lebih daripada taklidi, dia akan lebih kuat dari guncangan paham-paham baru, dari paham-paham sesat yang mengguncang akidah. Nah sekarang kita lihat kan, kenapa banyak orang berbalik dari paham aswaja kepada paham wahabi misalnya. Karena nggak kuat ini akidahnya. Sehingga mudah diguncang. Ya, sehingga dia berbalik arah kepada paham mereka. Nah ini imanun taklidiyun namanya. Yang kedua adalah imanun hakikiyun. Nah ini wa huwa ayatwi qalbahu ala wahdaniyatillahi bihaitsu law khalafahu ahlul ilmi fima tawa alaihi qalbahu lima wajada fi qalbihi zallah. Ini naik satu tingkat dari iman taklidi namanya. Dia tahu sedikit dan dia memang nggak bisa diguncang lagi dengan pemahaman baru, dengan pemahaman sesat, walaupun nanti tak sanggup dia menyampaikan dalil-dalil lebih rinci. Tapi dia lebih baik daripada tingkatan taklidi tadi. Disebut dengan iman hakiki. Yang ketiga disebut dengan iman istidlali hakiki. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ini yang harus kita inginkan, yang ketiga ini. Yaitu iman yang mana seseorang bisa mengambil dalil akan adanya Allah dari makhluk. Ayyastadilla minal masnu'i ala sani' wa minal asari ala muassir. Dia mengambil dalil dari ciptaan Allah akan adanya Allah. Dia yakin Allah itu ada karena adanya makhluk. Ini iman istidlali namanya. Digunakannya akalnya untuk membenarkan Allah itu ada. Itu yang disebut dengan dalil akli. Dalil akal. Nah orang yang seperti ini biasanya susah untuk diguncang dengan akidah baru atau dengan akidah sesat, karena dia sudah
kuat dalil dalam dirinya tentang rukun iman yang kita sebutkan. Maka di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi, Imam Istidlali itu misalnya dia beriman Allah itu ada, dengan makhluk dia bisa mengambil dalil Allah itu ada. Dalil akal namanya. Sehingga dengan dia buktikan akalnya membuktikan Allah itu ada karena adanya alam semesta. Tidak akan ada alam semesta kecuali Allah ada, berarti Allah itu ada misalnya. Sehingga inilah yang dipraktekkan oleh para ulama ketika membungkam pemahaman ateis yang tak beriman akan adanya Allah. Ini sering kita dengar mungkin Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya apa buktinya Allah itu ada, beriman kepada Allah itu ada, apa buktinya? Beliau mengatakan hanya lihatlah kepada pohon tut namanya. Syajaratut tut. Syajaratut tut itu lebih dekat kepada pohon stroberi, hampir mirip tapi lebih kecil dia. Itu tut namanya. Ta'muha wahidun. Rasa daun daripada tut ini satu. Idza akalaha, apabila dimakan daun ini oleh ulat, maka keluarlah dari ulat ini sutra, benang sutra. Kemudian jika daun tut ini dimakan oleh lebah, maka muncullah madu dari lebah itu. Juga jika dimakan daun-daun ini oleh kijang, maka keluarlah dari kijang ini, dari kepalanya ini, dari tempat tertentu, minyak wangi kesturi. Minyak wangi yang harum. Itu dari mana? Dari satu sumber, yaitu daun tut. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, siapa yang menciptakan perbedaan-perbedaan hasil dari daun tut itu? Tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, kecuali ada yang mengadakannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ulama yang lain ketika ditanya tentang adanya Allah Ta'ala oleh para ateis, dijawab dengan akal. Suatu ketika Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh ateis, wahai Abu Hanifah, apakah kamu melihat Tuhanmu? Dia ingin menguji Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan Tuhan itu tak bisa dilihat di dunia, tapi di akhirat bisa dilihat. Disebutkan dalam Al-Quran surah Al-An'am, la tudrikuhul abisaru wa huwa yudrikul abisaru wa huwal latiful khabir, kata Imam Abu Hanifah. Allah itu tak bisa dilihat di dunia, Dia yang akan melihat kita, wa huwal latiful khabir. Kemudian ini ateis bertanya lagi, kalau tak bisa kau lihat, bagaimana kau bisa merasakannya? Bagaimana kau bisa menyentuhnya? Bagaimana kau bisa menciumnya? Imam Abu Hanifah menjawab, Allah itu tak bisa disentuh, tak bisa dicium, tak bisa kau rasakan. Karena Allah Ta'ala yang berfirman dalam surah Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang tidak serupa dengan makhluknya, maka tak bisa kau cium, tak bisa kau sentuh, kata Imam Abu Hanifah. Ateis bertanya lagi, bagaimana kau beriman tak bisa kau sentuh, tak bisa kau lihat, tak bisa kau rasakan, tak bisa kau cium, tak bisa kau lihat? Imam Abu Hanifah makin geram. Sini, kamu ada nggak akalmu? Ada. Bisa kau lihat? Tidak. Bisa kau rasakan? Tidak. Akalmu bisa kau pegang, kau sentuh? Tidak. Kamu gila apa berakal? Kata Imam Abu Hanifah. Lantas ini ateis berpikir, kalau saya bilang gila berarti saya bodoh. Kalau saya bilang berakal, memang saya berakal. Saya berakal, kata ateis. Kau bisa melihat akalmu? Tidak.
Kau bisa menyentuhnya? Tidak. Kau bisa melihatnya? Tidak. Bisa menciumnya? Tidak. Tapi yakin akalmu ada? Iya, ada. Maka begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal bisa dipecahkan itu semua. Nah, ini yang disebut dengan imam istidlali. Nah, ini yang kita harapkan seharusnya. Lagi pernah mungkin saya sampaikan bahwa ateis juga orang yang nggak beriman kepada Allah. Ketika ateis ini mengajar di sebuah sekolah umum, anak-anak muridnya salah satunya sudah belajar akidah, tauhid. Ini ateis mendoktrin murid-muridnya dengan paham ateis bahwa Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada. Didoktrin itu murid-murid. Suatu ketika ini anak pulang ke rumah, belajar tauhid dengan benar. Ya kan? Kemudian di pagi harinya dia datang duluan ke kelas. Ditulisnya lah di papan tulis, guru si Fulan gila. Guru si Fulan, namanya ditulisnya si Fulan gila. Di papan tulis dengan huruf-huruf yang jelas. Masuklah murid, masuk guru. Pertama kali dilihat guru papan tulis. Yang dilihatnya adalah tulisan. Yang di situ ada namanya, si Fulan gila. Naik pitam dia marah. Dipanggil satu-satu, siapa yang menulis nih? Gak ada yang mengaku. Sudah dikompori oleh orang nih, anak ini, jangan ada yang mengaku. Dia akan menjawab maksudnya. Semua diam. Tak ada yang menulis. Makin marah. Tak mungkin ada tulisan kalau nggak ada yang menulis. Nggak ada yang menulis. Kami masuk kelas sudah ada tulisan, kata teman-temannya. Saya pukul kalian satu-satu. Tak mungkin ini tulisan ada kecuali salah satu di antara kalian ada yang menulis. Diulangi lagi ini sama ateis. Ya mungkin begitu saja tertulis tanpa kalian tulis. Siapa? Ngaku. Berdirilah ini anak. Pak, kalaulah bapak mengatakan tak mungkin ada tulisan kalau nggak ada yang menulis. Tidak mungkin ada sendiri tulisan di papan tulis ini kecuali ada yang menulis. Sedangkan bapak mengatakan tidak ada Allah Ta'ala. Kau mengatakan Allah itu tidak ada. Maka alam semesta ini ada, alam yang begini indahnya ada. Tak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang mengadakan. Sebagaimana bapak mengatakan tidak mungkin ada tulisan kalau tak ada yang menulis. Ini guru terbodoh, diam 1000 bahasa. Ini apa namanya? Imam istidlali, iman menggunakan akal, dalil akal. Samalah halnya, tidak mungkin ada pukulan kecuali ada yang memukul. Kan begitu? Tidak mungkin ada bangunan kecuali ada yang membangun. Dan begitulah seterusnya. Dan tidak mungkin ada kita sebagai manusia, kita lihat badan kita ini, kecuali ada yang mengadakannya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran disebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Itu semuanya dalil. Apakah kalian tidak melihat tubuh kalian ini membuktikan Allah itu ada? Apakah kalian tidak melihat malakutis samawati wal ard, melihat ciptaan Allah yang di langit dan di bumi? Agar kalian yakin akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan iman istidlal. Iman yang menggunakan dalil akal. Ya, mencari dalil akal menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah. Mudah-mudahan semakin sering kita mengaji ini, semakin paham kita bahwa oh inilah tauhid yang disampaikan oleh Rasulullah, oleh para ulama dalam kitab-kitabnya. Maka kita ulangi, beriman kepada Allah itu ada 3 caranya, ada 3 tingkatan lah kita katakan. Yang pertama iman taklidi, hanya mengikuti para ulama, seperti saudara-saudara kita yang hidup di primitif sana.
Yang kedua, iman hakiki, iman para nabi dan para rasul tentunya tak bisa diganggu gugat itu lagi. Kemudian iman istidlali, iman yang harus ini yang kita capai, yaitu bisa dia membuktikan bahwa Allah itu ada, minimalnya dengan akal sehatnya. Seperti dia mengatakan, tidak mungkin adanya pukulan kecuali ada yang memukul. Tidak ada mungkin adanya tulisan kecuali ada yang menulis. Tidak ada bangunan kecuali ada yang membangun. Dan tidak mungkin saya ada kecuali ada yang mengadakan. Tidak ada alam semesta kecuali ada yang mengadakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, kalau dilihat kisah-kisah para ulama membantah ateis ini sangat banyak. Sangat banyak. Nah, oleh karena itu, iman istidlali ini yang harus kita pahami betul-betul, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ada tanpa kita ragukan. Bahkan kalau ragu sedikit pun dia ragu Allah itu ada. Bahkan kalau dia bimbang, ragu Allah itu ada atau tidak, itu imannya tak sah. Karena iman itu adalah at-tasdiqul jazim, ya, al-yaqin. Dia harus membenarkan sepenuhnya Allah itu ada. Nggak boleh ragu sedikit pun. Kalau dia ragu, berarti dia tidak iman. Karena kalau iman, tak ada keraguan sedikit pun. Itulah yang disebutkan dalam Al-Quran. Innal ladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak ragu. Summa lam yartabu, ay lam yashukku. Artinya, kalau dia ragu terhadap adanya Allah, itu bukan iman. Misalnya dalam hatinya, Allah itu ada apa tidak? Nah ini imannya belum sah ini. Dia harus jazim, yakin betul Allah itu ada. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan menggunakan akal tadi. Yaitu disebut dengan dalil akal. Bapak Ibu, inilah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani, bahwa ini harus kita pahami betul. Dan yang kita harapkan yang nomor 3 ini, iman istidlali. Kemudian mas'alatun idza qila laka wa kaifa tu'minu billah. Selanjutnya Imam An-Nawawi mengatakan bagaimana beriman kepada Allah. Salah satu caranya adalah mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui nama-namanya. Karena dalam tauhid aswaja, nama Allah itu sekaligus sifatnya, kecuali lafzul jalalah Allah. Lafzul jalalah Allah itu hanya nama, bukan sifat. Maka di sini disebutkan, fal jawabu an taqula innallaha ahadun. Jawabnya adalah kamu mengatakan, tentunya kau meyakini dengan hati, kau ikrarkan dengan lisan, dan kau praktekkan dalam kehidupan. Apa itu innallaha ta'ala ahadun? Sesungguhnya Allah itu esa, tunggal. Ay munfaridun bis sifati la musyarikalah. Artinya hanya Allah lah Tuhan, tidak ada yang menyerupainya, tidak ada tandingan bagi Allah, tidak ada syarikat bagi Allah. Ya. Wahidun ay munfaridun bidzati la syarikalah. Allah itu esa, ahad, wahid, tidak ada tandingan pada sifat Allah, tidak ada syarikat pada sifat Allah, tidak ada syarikat pada zat Allah, tidak ada yang menandingi Allah dalam sifatnya, tidak ada yang menandingi Allah dalam zatnya. Ini disebut dengan Allah Ta'ala Esa. Apa arti Esa di sini? Hanya Allah Tuhan yang berhak untuk disembah. Makanya ketika kita menerjemahkan La ilaha illallah, artinya apa? Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tambah sedikit, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini terjemahan inilah yang diambil dari perkataan ahad. Allah itu esa.
Saudara-saudara, arti esa di sini Allah itu tunggal. Allah itu satu, tapi bukan dari segi bilangan. Karena kalau dari segi bilangan pasti ada 2, 3 dan lain sebagainya. Maka ini disebutkan dalam Al-Quran, disebut dalam Tauhid dalilut tamanu'. Apa arti dalilut tamanu'? Yaitu akal akan menghukumi bahwa tidak akan ada alam semesta kalau ada Tuhan lebih dari satu. Ini disebutkan dalam Al-Quran, laukana. Saya lupa awalnya. Jika ada Tuhan lebih dari 1, 2 atau 3 di muka ini, maka tidak akan ada alam semesta. La fasadata. Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi, artinya Tuhan yang diyakini penduduk langit dan penduduk bumi selain Allah Ta'ala, la fasadata, maka langit dan bumi pasti akan hancur. Tidak akan ada seperti ini indahnya. Seandainya ada 2 Tuhan, serikat bagi Allah, seandainya. Ini akan kita lihat. Terkadang yang ini nggak akan setuju dengan perkataan yang ini. Sehingga akan jadi alam semesta akan bertengkar. Kan begitu. Sehingga terakhirnya tidak akan ada alam semesta. Karena Allah itu esa, maka ada alam semesta. Maka seandainya ada Tuhan selain Allah Ta'ala lebih daripada 1 atau esa, maka alam semesta ini tidak akan ada. Dan kita pun tidak akan ada. Itulah yang disebut dalam istilah Tauhid dalilut tamanu'. Lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Seandainya ada Tuhan di langit dan di bumi, yaitu penduduk langit beriman kepada Allah, beriman kepada selain Allah, ada Tuhan selain Allah, dan juga penduduk bumi, maka la fasadata, langit dan bumi akan hancur. Karena kalau ada 2, pastikan pemikiran mereka akan berbeda. Si A mengatakan ini, si B mengatakan lain. Pasti ada pertengkaran itu. Maka tidak akan adanya alam semesta ini dengan indahnya. Maka ini yang disebutkan dengan Allah itu wajib diyakini esa. Karena kalau lebih daripada esa, lebih daripada 1, itu pasti akan terjadi keonaran, terjadi tidak ketentraman di alam semesta. Kan begitu. Misalnya gak usah jauh-jauh lah. Kalau dalam satu perusahaan lebih dari 1 bos, lebih dari 1 direktur, itu biasanya nggak akur itu. Tapi harus 1 dia memang. Ya, makanya bisa dipimpinnya. Begitulah kata Dekatnya dalam pemikiran kita. Makanya alam semesta ini wajib Tuhan itu harus esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sering kita sebutkan dalam Al-Qur'an, qul huwallahu ahad. Ya kan? Katakanlah Allah itu adalah esa. Kemudian dalam ayat-ayat yang lain sangat banyak menjelaskan Allah itu sangat esa, yaitu tunggal, tidak lebih daripada 1. Tetapi ketika kita mengatakan Allah itu 1, bukan dari segi bilangan. Nah, ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar, innallaha wahidun la min tariqil adadi walakin min tariqi annahu la syarikalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah esa, bukan dari segi bilangan, tapi dari segi bahwa Allah itu tidak ada serikat baginya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah beriman kepada Allah, di antara yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kemudian beriman kepada Allah itu diyakini Allah itu ada, esa, dan hidup. Itu hayyun. Jadi sifat Allah termasuk adalah hayyun. Allah itu maha hidup. Wajib diyakini Allah itu hidup, tetapi hidupnya tidak menggunakan ruh, tidak menggunakan anggota badan, tidak menggunakan daging sumsum dan lain sebagainya. Bihayatin qadimatin qaimatin bizzati la biruh. Yaitu kehidupan yang qadimah,
ya, ada tanpa permulaan, dan ruh tidak memiliki ruh. Allah hidup tidak melalui perantaraan ruh. Karena seandainya Allah itu hidup menggunakan ruh, itulah yang kita baca ayatnya sering. Kullu nafsin za'iqatul maut. Apa arti nafas di sini? Para ulama tafsir mengatakan an-nafsu ay ar-ruh, al-hayat, yang memiliki hidup, yaitu ruh ada di dalamnya. Kita lihat, jin memiliki ruh, mati dia. Malaikat memiliki ruh, juga wafat. Manusia juga memiliki ruh. Hewan juga memiliki ruh. Nah, seandainya Allah memiliki ruh, pasti mati. Makanya Allah itu hidup tidak memiliki ruh. Karena Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut. Segala sesuatu yang berhidup, yang nafas, yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa, pasti merasakan mati. Nah, seandainya Allah Ta'ala ada yang meyakini memiliki ruh, maka pasti Allah itu juga akan mati. Kalau mati, siapa yang mengatur alam semesta ini? Siapa yang membangkitkan kita kalau kita sudah mati? Siapa yang memasukkan kita ke surga kalau Allah sudah mati? Kan begitu. Nah, ini harus dipahami. Allah hidup tidak memiliki ruh, ya. Nah, inilah mungkin sebagian daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani. Perlu diketahui, Imam Al-Nawawi Al-Bantani ini karangannya dalam ilmu tauhid sangat banyak. Ya, mudah-mudahan kajian yang singkat ini bisa kita pahami, dan inilah yang harus kita yakini. Kita yakini dalam hati, kita ucapkan dengan lisan, dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kajian yang singkat dan padat ini bermanfaat bagi kita semua. Allah tunjukkan kita hidayah. Allah wafatkan kita dalam keadaan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktu yang memisahkan kita. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, kami silahkan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Ya. Waalaikumsalam. Ya. menggunakan akal untuk beriman kepada Allah itu, maka yang ketiga ini mana lebih condong dia itu barangkali Pak Ustaz paham dengan ya. Seharusnya urutannya at-taqlidi, istidlali, hakiki. Seharusnya begitu. Seharusnya yang nomor 2 istidlal, kemudian yang hakiki. Tentu barang tentu bahwa para nabi pun menggunakan akalnya untuk mencapai akan beriman kepada Allah. Cuma bedanya mereka ini langsung Allah jaga iman mereka. Kalau kita awam biasa, kita menggunakan akal kita untuk membuktikan itu. Tapi Allah dari awal para nabi ini sudah dijaga imannya oleh Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan maksum tadi kan. Tetap mereka menggunakan akal mereka membuktikan Allah itu ada. Tetapi Allah dari awal sudah jaga mereka itu. Nah, kalau bahasa kasarnya, seandainya pun gak digunakan akalnya, dia sudah tahu Allah itu. Dari sinilah dipahami tak benar kisah Nabi Ibrahim yang katanya mencari Tuhan. Yang toh dari awal dia sudah yakin Allah itu Tuhan ada. Tanpa seandainya pun dia mencari dengan akalnya, dia sudah dikatupkan hatinya oleh Allah. Allah itu Tuhannya. Walaqad ataina Ibrahim rusydahu min qabl. Kan begitu ayatnya.
Allah itu sudah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim bahwa Ibrahim tahu betul dari awal Tuhannya tanpa menggunakan akal mencari-cari. Beda dengan kita. Kan begitu. Di situ bedanya. Allah itu dari awal sudah menjaga para nabi itu. Seandainya pun tak digunakannya akalnya membenarkan Allah itu ada, Allah sudah jaga kian itu. Sehingga nggak boleh dikatakan seperti kisah Nabi Ibrahim yang menyebar di masyarakat yang katanya mencari-cari Tuhan. Tak benar itu. Nah, istidlali kita ini. Paham ya? Makanya nanti dalam kajian tauhid lanjutan kalau dia tidak menggunakan istidlalil akli, tak menggunakan hukum akalnya, dosa besar. Jatuh dalam dosa besar. Maka dia harus gunakan akalnya untuk membenarkan Allah itu ada dengan dalil akal. Gitu. Bisa Pak ya? Nah, maka seharusnya urutannya begitu. Tapi karena di dalam kitab ini begitu urutannya tidak ada masalah. Substansinya sama. Bisa Pak, Bapak Ibu dipahami? Nah, yang lain kira-kira? Ibu-ibu ini. Nah, ya mudah-mudahan saya berharap sederhana mungkin bahasa yang saya gunakan bisa dipahami, tidak terbelit-belit dan bisa dipahami. Ini yang kita paham. Mengaji itu paham, itu yang penting. Walaupun sedikit masuk ke hati diamalkan, itu yang kita harapkan. Ya, mudah-mudahan saya berusaha semaksimal mungkin bahasa yang saya gunakan bisa dipahami oleh kita semuanya dengan bahasa yang sederhana. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin sampai sini dulu kita tutup. Insya Allah kita jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan rentetan urutan yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab ini. Beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab suci, beriman kepada para nabi dan rasul, kepada hari akhirat, dan beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan mengaji seperti ini. Saya yakin Allah Ta'ala akan memberi kita hidayah dan mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Bedanya hanya kalau hakiki itu tak bisa diguncang lagi. Kalau istidlali masih bisa diguncang. Sejauh mana dia istidlalnya? Masih bisa digoda oleh paham baru. Paham Pak ya? Para nabi kan gak ada yang bisa godanya. Siapa yang mau menggoda nabi? Imannya sudah kokoh. Kalau diibaratkan seperti gunung, gak bisa diguncang lagi. Kalau kita seperti pohon, udah kuat tapi bisa kanan, bisa kiri. Walaupun kita sudah istidlal. Makanya di sini sebutkan al-haqiqi huwa ayyat ya qalbahu, imannya sudah menancap, sudah mengakar, sudah berkarat imannya. Ala wahdaniyatillah, atas keesaan Allah, atas ketuhanan, dia yakin Allah itu esa, Allah itu ada. Bihaisu, sekira lau khalafahu ahlul ilmi fima tawa alaihi qalbahu lama wajada fi qalbihi zallah. Seandainya ada orang yang ingin menggodanya tentang keyakinannya, dia tidak akan tergoyahkan sedikit pun. Kalau istidlali, ya, itulah makanya ya. Istidlali, betul, ya. Ya, makanya saya mengikuti yang disebutkan dalam kitab urutannya. Makanya saya bilang tadi lebih bagusnya ya kita tidak mengkritik Imam Nawawi Al-Bantani, tidak. Cuma kita mengutip yang di kitab. Ya, kita mengutip yang di kitab seharusnya memang taklidi, istidlali, hakiki. Itu seharusnya. Ya, kalau kita ini Bapak Ibu, makanya kadang-kadang kita kan bertanya, benar nggak ini? Begitu. Karena kita seperti pohon, semakin kuncang anginnya bisa kita ke kanan sedikit, tapi nggak roboh. Nah, gitulah dia. Kalau nggak kuat istidlalnya bisa roboh ini pohon. Akan begitu. Ini perumpamaan secara konotasinya biar kita paham. Clear Pak? Paham ya?
Ya, mudah-mudahan bisa kita paham. Yang penting Bapak Ibu paham, mengaji itu paham. Ya, kalau nggak paham ditanya, jangan sampai ke rumah sampai kenapa nggak saya tanya begitu. Ya, mudah-mudahan saya yakin kita paham semuanya yang kita sampaikan. Kita berdoa mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas penyampaian yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.